Ya, jadi saya akan langsung supaya kita menghemat waktu, we will directly go for question and answer. John, let me go back to Pak Hendra first. Yes, please. Ada pertanyaan yang dimasukkan dari teman-teman juga kepada Pak Hendra, nomor 1. Pak Hendra, dari sisi karyawan ya, dari sisi karyawan pasti selalu lebih banyak bertanya tentang compensation and benefit. Jadi mereka bertanya, kira-kira kalau ada yang flexible benefit kan nggak standar jadinya. Orang bisa komplain kan. Nah itu gimana nih Pak? Ini ada 5 orang yang voting. Pertanyaan ini silakan Pak Hendra. Ya, coba sebentar. Saya pahami dulu gimana tadi pertanyaannya coba. Dia bilang kan gini. Pertanyaan. Pak karyawan kan pasti selalu nanya ini kan gitu. Oh, Oke. Ya. Jadi gini. Can you enlarge this, Julian? Maybe you can say that in English so that I can understand. Oh, too. okay. Because Hendra is talking about flexible benefit, the question is that how to reduce complaint when it is not standardized. You are doing a flexible thing. Very good question. Thank you. Ya, oke. Basically kalau kita bicara flexible benefit, it doesn't mean itu justru akan mereduce other benefit. Jadi this is like about an option gitu for the employee. Either dia mau pilih. Jadi if you go to the KFC, Kentucky Fried Chicken, you can buy combo A, combo B, combo C gitulah kira-kira kan. And then itu balik lagi ke opsinya mereka. In the total of remuneration, we cannot reduce the benefit of the employee. Actually sebenarnya seperti itu. Jadi komplain itu harus tidak ada. This is just about the option. Ketika kita bicara flexi benefit, itu adalah bagaimana kita men-set basic benefit itu menjadi several option, several packages gitulah kira-kira. Ya, jadi harusnya tidak ada hak, tidak ada benefit yang dikurangin dari mereka. Even from the corporate side pun juga kita harus realize bahwa cost mungkin akan naik ya, bukan cuma tetap tapi itu akan naik gitu loh ya. Jadi tidak bisa kita mereduce cost dalam hal ini. Sehingga komplain employee itu harusnya tidak ada. Gitu kira-kira. Oke, langsung pertanyaan kedua. Thank you Pak Hendra jawabannya. Untuk bite size learning berupa format apa? Video atau artikel dengan platform apa? Maybe John, you can also relate to this. Simple answer for this. They are asking what kind of bite size learning, what kind of format when you talk about bite size learning? Is it a video, articles? What kind of platform you are using? Yes. Mungkin dari Pak Hendra dulu. Pak Hendra first, please. Yes. Kalau based on our experience, yeah, we do in video, we do in article, we do in audio as well. Platformnya, like I mentioned before, we use, we still don't have one fit for all platform, yeah, like Dr. Jones mentioned. We still using like for ebook gitu ya. Ebook kita masih kerjasama dengan Kompas Gramedia. Untuk audio kita pakai podcast gitu kan. Untuk video kita punya our own platform yang kita sebut dengan My Video. Jadi platformnya masih scattered gitu loh, ya. Tapi kita lakukan itu semua, gitu. Platformnya ini yang sebelum kita lagi cari, kita lagi dalam penjajakan sih sebetulnya, in the middle of pitching sebetulnya ini. Kita lagi mau revamp untuk yang platform ini. Thank you. Jadi masih banyak platform sekarang ini. Okay, thank you Pak Hendra. John, you want to add something? Thank you Pak Hendra. Yes, I suppose what is unique about the platform that we're using called Knowbe, GNOWBE, is that we have put together 16 different pedagogies into one platform. Jadi tadi John sampaikan apa yang menarik tentang platform yang beliau tadi demokan atau kita tadi experience bersama, karena ada 16 prinsip pedagogi atau pembelajaran dewasa yang dimasukkan dalam satu platform Knowbe ini. Yeah, so in this platform, and as you have experienced just now, we have put together different
you see, people learn different. People have different learning styles. Ya, karena setiap orang punya gaya belajar yang berbeda. And people have different learning preferences. Dan juga punya pola pembelajaran yang pendekatannya mereka juga maunya beda-beda. So, for example, some people like to read. Ada yang suka baca. Some like to watch video. Ada yang suka lihat video. And then we also get them to respond by what you have done just now. Atau ada yang ingin interaksi, respon langsung seperti yang kita lakukan. And then we also have quiz or polling. Kemudian kita juga punya quiz atau polling. And then we have people like to look at quotations, quotes. Ada yang suka power statement atau quote ya. And then some people like to take picture. We are trying to use the millennial. They like to selfie and Wi-Fi. So we also have an action called Snap. You can take pictures and post it. Ada yang suka dengan gaya baru ya, pendekatan selfie, Wi-Fi. Anda bisa gunakan juga di platform ini untuk ambil gambar dan di-post. And then we also an assessment where we can assess how much skill, and then based on the standard that you set, you can pass or fail. And this is one way to assess the skills that you have learned. Kita juga bisa ada penilaian ya, gagal, belum berhasil, coba lagi, atau mereka sudah lewat standar yang diinginkan. And then we also can get you to watch video from externals. So that's why we have external videos that are best practices from other, because there are many resources out there. But the good thing is we bring them in and then we get them to interact with the video. It's not just watching a video, but we get them to respond or to take action. Jadi bisa juga bawa mereka ke external web link, tetapi tetap di dalam aplikasi tersebut sehingga bisa tetap terarah ya, dan mereka tetap bisa dapat bahan bagus dari luar sana. So what we have done in Nobi, using Nobi platform, is to bring together the best learning styles and learning platforms into one platform. Jadi tantangannya di Gnobi bagaimana kami membawa semua pola belajar, baik itu pendekatan stylenya ataupun yang diinginkan masuk dalam satu platform. And we do it in a bite size. So as you can see, one session is about only 10 minutes, 10 to 15 minutes at the most, including watching video. Dan dilakukan dalam bite size. Jadi bisa mereka bisa dapatkan perbagian bisa 10 menit, bisa 15 menit. Now this is very, very important. I need to share my experience. I'm a consultant with Singapore Airlines for the last 25 years. Sebagai contoh, saya menjadi konsultan di industri pesawat SQ Airline di Singapura. And one of the things I learned about Singapore Airlines is that every flight that they fly, every flight that they take off, they spend 10 minutes briefing the stewardesses and the stewards about service culture. Selalu sebelum terbang, mereka selalu ada briefing 10 menit kepada semua petugas, termasuk pramugari-pramugara, tentang budaya servis mereka sebelum terbang semuanya. You see, how do you make sure that the service is consistent, the values are being practiced? It is an everyday reminder and everyday habit. Kata kuncinya yang dimasukkan Dr. John Ng adalah setiap hari secara reguler, berkala, terus-menerus harus ada yang namanya penguatan atau pengulangan. So that's why we want people not to learn a whole shot. We want to take 10 minutes every day that get into the learning habit. Jadi bukan hanya satu hari atau satu waktu tertentu semua dihabisin ya, materi semua dipelajari, lalu setelah itu besok tidak ada kebiasaan belajar lagi. Kalau bisa lewat platform seperti ini 4.0, kita ada disiplin waktu 10 menit, 15 menit per hari, tapi setiap hari kita ada belajar sesuatu dari sini. So a course may be 90 minutes, we break it up into 10 minutes, you break it into 9 sessions, you learn 10 minutes every day. That's Jadi, how we want to encourage. Ada modul 90 menit, kita bisa bagi dalam 9 sesi A 10 menit. Jadi setiap hari bisa ambil satu sesi 10 menit. Now imagine if you learn one thing every week. If you learn one lesson every week, in 52 weeks, you will learn 52 transformation action. Okay. Kalau kita satu minggu belajar satu topik aja, berarti 52 minggu, satu tahun kita sudah 52 topik yang kita pelajari dengan tindakan atau action yang kita akan jalankan.
That's what we mean by transformation. It's not just putting knowledge into your head, but it's transformation of your life, of your skills, and your behavior. Jadi bukan hanya pengetahuan otak, tapi hati dan perilaku kita juga. Oke. Thank you. Pertanyaan berikut for vote for this. Does the digital transition will be more high cost compared to traditional one because we haven't understand the technology tools that need to be invested? Mungkin dari Pak Hendra dulu. Sorry. In term of cost pada saat transisi tentunya iya, karena ada investasi. Tapi ketika bicara operasional, sudah menjadi operational cost, itu very efficient. Ya, jadi saya pikir ini satu hal yang sangat lumrah. Ya, let's say katakan saya ambil case apa yang terjadi di BCA 3 bulan ini sejak pandemi. Maret, April, Mei, Juni, Juli, udah 5 bulan ini ya. Kita stop semua kelas-kelas konvensional dan kita akhirnya 1 bulan kita stop semuanya, kita nggak ada activity, lalu bulan kedua kita sudah mulai ada activity online. Nah sekarang praktis semua biaya-biaya yang tadinya dilakukan dengan konvensional itu di transfer ganti dengan biaya apa? Ya beli Zoom meeting ini loh, beli Zoom account gitu kan, kita bikin Zoom webinar dan sebagainya. Nah, untuk beli Zoom webinar itu awalnya kalau memang tidak dipakai itu jadi costly. Tetapi once ini di shifting dari yang konvensional, maka ini akan jauh lebih efisien. Itu sih. Okay. John? Yeah, this is very important. You see, what we have made it so affordable is 2.3 million. That's the normal price, and I think Pak Julian is going to give you 40% discount. It comes out to 1.6, which I calculated this now. And for 1.6 million for 1 year, and you have 36 courses, you don't even have to design a platform. we just give you the technology. The platform is already given to you. You just buy the course, the platform is included. Dr. John Eng lagi kasih contoh program yang dikembangkan Next Leader yang kerjasama dengan kita juga yang tadi diceritakan dengan dalam presentasi tadi. Kalau kita hari ini misalnya ada program khusus diskon 40%, maka harga seluruh course yang ada tanpa Anda harus bayar toolsnya lagi, tinggal pakai di Gnobi 1,6 juta kalau dibagi 12 itu sangat murah sekali untuk dapatkan ada banyak program yang bisa dipelajari di situ. Jadi secara efisien dengan cost, kalau tidak mau invest toolsnya, berarti kita cari program yang sudah ada di sana. Kurang lebih seperti itu. Thank you, John. Yeah, one more thing that I want to say. You know, I agree with you. The tech platform is very high cost. Yeah. When I actually started e-learning 5 years ago. Saya mulai 5 tahun lalu dengan e-learning, memang teknologi platform kelihatannya mahal sekali. I invested 250,000 Singapore dollars to try to create my own e-learning platform. Saya hampir mengeluarkan 250 Sing dollar untuk meng-create e-platform saya sendiri. But it was so costly, so expensive. I failed. I almost went bankrupt because I put in so much money. Saya investasi begitu banyak, hampir menyulitkan keuangan perusahaan juga karena akhirnya tidak bisa berjalan baik. And then last year I found Nobi. There's all this technology. They invested about $10 million on the whole platform. Jadi platform Gnobi ini mereka perusahaan sendiri sudah invest di teknologi 10 juta US sendiri. Jadi saya nggak perlu invest karena mereka yang lakukan, saya tinggal pakai. I partner with Nobi. They take care of the technology. I take care of the content, and I just sell the content to people together with the platform at a very, very reasonable price. Like I said, skip a lunch, learn a month. Jadi saya hanya pakai untuk kembangkan program saya, tidak perlu bayar uang teknologi, saya bermitra dengan mereka, saya jadi content providernya. Seperti yang tadi saya sampaikan, harga sebuah makan siang bisa membuat kita belajar 1 modul 1 bulan. Oke, thank you John. Thank you. This is for Hendra. Pak, sharingnya bagus Pak, cuma bingung kalau untuk perusahaan jasa padat karya level UKM gimana nih Pak, budget dan lain-lain. Dan ini, this is for Hendra because they are talking about if they are small, medium enterprise, minimum budget, what they need to prepare. Directly also,
the same a bit the same question. Manufacturing, where more frontliner or shop floor is they have more chunk of people there. How to build a culture to transition into e-learning. Jadi dua pertanyaan ini bisa dijawab sekaligus untuk hemat waktu, Pak Hendra. Oke, jadi saya sebetulnya menyambung pertanyaan yang sebelumnya tadi ya. Kalau ditanya tentang gimana dengan SME, sebenarnya gini teman-teman. Memang apa yang saya sharingkan itu kan dalam konteks corporation lah ya. Tapi kalau kita mau sedikit rajin ya dalam tanda petik maksud saya, kita bisa shop around gitu. Banyak sekali startup yang sebetulnya dia sudah bisa offering hal seperti ini. Yang pasti jangan bangun satu platform yang katakanlah dipakai sama perusahaan A gitu, kita langsung ambil seperti itu, jangan. Tapi yang sangat sederhana, coba aja shop around dengan startup gitu ya, bahkan mereka akan sangat welcome untuk partner gitu ya, untuk uji coba ya. Kan pasti sebagai SME less risk lah ya. Kalau kami di BCA kita mau partner mereka pakai uji coba, nanti takutnya risiko terlalu besar. Tapi buat perusahaan-perusahaan SME itu Anda bisa shopping around dengan mereka, bisa kerjasama dengan mereka, bahkan katakanlah di sini saya jadi pilotnya saja, dan itu Anda bisa dapatkan for free loh sebetulnya, ya kan? Tinggal bagaimana kita mau rajin, kita mau shopping around ya, masuk ke tempat-tempat startup ya. Di mana sih tempat startup itu Anda bisa lihat, misalnya katakan ke yang dulu apa namanya itu collaboration working space gitu ya. Nah, itu anak-anak itu sekarang maksudnya tim-tim yang anak-anak muda itu sangat bisa dan cukup handal untuk membuat platform-platform seperti itu ya. Dan yang pasti kalau misalnya SME saya sangat sarankan jangan bikin in-house gitu ya. Tapi pakai saja cloud base, itu pasti akan sangat murah, dan tentunya kita juga nggak butuh custom define yang lebih spesifik ke kita gitu ya. Lalu tadi pertanyaan kedua apa ya? Lebih banyak orang lapangan Pak di bawah kan, mereka orang frontline, gimana membiasakan dengan e-learning gini Pak? Ya, jadi gini. Kalau pengalaman kami ya sebetulnya ya memang kalau di kita kan ada teller gitu lah, ada CS dan segalanya ya. Nah gimana sih kita membiasakan mereka ya? Ada dua hal sebetulnya. Yang pertama yaitu tadi sebetulnya Dr. John sudah katakan, buat akses semudah mungkin. Lalu yang kedua buat konten itu semenarik mungkin ya, sehingga mereka tidak merasa bahwa itu adalah menjadi sebuah kewajiban. Nah, hal yang ketiga yang kalau misalnya kita mau lakukan itu jadikan ini menjadi istilahnya apa ya namanya ya. Kalau kami itu jadi KPI-nya si atasan, KPI atasan untuk mendorong supaya timnya itu mau belajar lewat e-learning, lewat ini. Jadi atasan itu akan mendorong. Jadi bukan KPI-nya bawahan, tapi atasannya, manager level itu yang akan mendorong. Oh, karena saya punya KPI ini 80% tim saya ini harus akses e-learning. Nah, itu yang didorong sama si atasan itu ke timnya, gitu. Jadi infrastrukturnya, maksud saya memastikan multi akses, gitu ya, dia bisa akses dimanapun, kontennya juga cukup interesting. Yang ketiga, push lewat atas, sehingga atasnya yang bertanggung jawab. Karena fungsi development itu sebetulnya adalah fungsi manajernya. Ya. Pak Hendra, saya akan lempar ke Pak John Eng, tapi satu pertanyaan ini saya siapkan buat Pak Hendra dulu supaya mikir dulu Pak, karena cukup sensitif. Ada yang tanya gini Pak, bagaimana mempersiapkan karyawan seluruhnya untuk ready dengan pendekatan belajar era pola baru ini, maksudnya 4.0 dengan e-learning? Karena ada concern juga dari serikat pekerja, mungkin ya, ini pandangan saya Pak, mungkin asumsi saya, kalau serikat pekerja kan kalau ikut training habis malam ikut dapat lembur, kalau e-learning ini kan waktunya bisa malam, bisa kapanpun juga akan jadi concern nggak? Tapi saya kembali ke Pak John Eng dulu. John, you have a question. You said learning has to be a blend of high touch and high tech. How can you develop a high touch if you only do online course via app and so forth? This is an interesting question, because when we always think of high touch, the key word is emotional engagement. Kata kunci daripada pembelajaran yang kita harus punya adalah keterlibatan secara emosi juga, emotional engagement. So when we say high touch, we are talking about high emotional engagement.
Jadi waktu kita bicara high touch, kita bicara emosional atau keterlibatan emosional yang tinggi. Now you have to learn it. For example, when you are face-to-face, emotional engagement is the time you spend, maybe with the person face-to-face, right? You talk to the person. But Kalau kita tatap muka langsung terasa gampang ya. But you still have to engage the person. Let's say you cannot meet the person, but you need to spend time with the person to find out about how the person is doing. Tapi selain pertemuan tatap muka, dari waktu ke waktu kita perlu paham juga apa yang sedang terjadi dengan orang yang sedang kita bimbing. So the principle of high touch or high emotion is what I call the 5-to-1 principle. Jadi high touch sama high tech ini saya sebut prinsip 5:1. 5 positivity versus 1 negativity. Harus pertemuan itu menghasilkan 5 pengalaman positif baru betul itu dan hanya 1 pengalaman negatif. So the question is, what are the positive moments in an organization? Jadi pertanyaannya bagaimana menciptakan momen positif dalam organisasi. For example, contoh, if your boss listens to you intensely, that's a positive moment. Jadi kalau Anda, sorry John, if the boss listen, if we learn to listen to each other, and to try to understand each other. Jika Anda saling mendengarkan satu dengan lain itu jadi pengalaman positif. Another positive moment is when you show kindness to your people, right? You show kindness to your people. Cara lainnya menunjukkan kebaikan. Or you are helpful to the person. Atau Anda menolong. Or maybe you sympathize with the struggles that you have. Atau bersimpati dengan pergumulan yang ada. So these are all the positive moments that you can still do even online. Ini adalah hal yang tadi saya ceritakan semua masih tetap bisa dilakukan apalagi di era new normal ini dengan online yang tadi kita jelaskan. So you must go beyond work. Jadi jangan hanya dibatasi pekerjaan saja. So for example, you need to celebrate. You need to like we talk about celebrating quick small wins. So this is all the positive moments. You need to do all this. Even you have to think of new ways to do this online. Jadi kita bisa lakukan juga dengan cara kreatif di online seperti apa. So high touch does not necessarily mean physical presence. Jadi tidak harus yang namanya high touch itu ketemu fisik secara langsung. High touch is high emotional engagement beyond functional effectiveness. Kita harus bisa melewati yang penting fungsinya maksimal. Yeah, I hope that makes sense. Oke. Kembali ke Pak Hendra, thank you John. Ya, memang ini challenging question ya, karena kalau kita bicara sebelum situasi COVID, itu lebih mudah kita mengatakan, ya karena kalau dulu kita mengatakannya ini adalah sebuah opsi, ya. Challenge ini saya sudah lama tahun 2010 ketika kita pertama kali sudah mulai masuk ke e-learning, pertama-tama masuk, itu challenge-nya juga datang dari pekerja. Mereka tanya gini, sebenarnya kira-kira, kalau saya masuk ini, belajar e-learning ini, ya, terus saya kerjakannya kan after working hour nih, gitu kan, saya dapat lembur dong. Kita bingung kan jawabnya, loh kok bisa dapat lembur ya orang itu kamu belajar gitu. Jadi kita berangkat gini, saya pikir strategi masih sama, 3O. Yang pertama, this is an option. Ini bukan replace dari metode yang ada. Tapi kita seperti yang tadi saya katakan menjadi multi akses, multi konten dan segalanya. Jadi apakah konvensional class tetap ada? Menurut saya tetap ada, ya. Tapi memang saya belum bisa melihat ke depan ketika kondisi ini normal ini seperti yang sekarang terjadi, mungkin akan ada perubahan yang cukup mendasar. Contoh katakan di BCI sampai hari ini itu kita sudah tidak lagi kelas konvensional untuk yang program-program reguler. Reguler itu biasanya program-program yang buat meningkatkan skill biasa lah, skill dan knowledge ya. Tapi kita masih ada untuk program-program yang career development, pengembangan karir. Nah, jadi ini akan menjadi opsi sebetulnya. Anda bisa
ngikutin ini atau Anda tidak ngikutin. Mungkin jadi begitu nantinya, ya kan? Yang kedua, kita harus jelaskan ke mereka bahwa ini adalah opportunity. Namanya belajar itu adalah opportunity, bukan obligation, bukan kewajiban. Tapi menjadi sebuah opportunity Anda ketika Anda memang mau dikembangkan. Karena akan ada opportunity career juga yang akan mengikuti ketika Anda punya value added tambahan lain. Gitu ya. Yang ketiga, saya pikir strategi yang ketiga yaitu open communication. Tetap harus banyak bicara dengan pekerja, melakukan edukasi ya lewat internal artikel dan sebagainya, bahwa apa yang sedang terjadi hari-hari ini adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari. Ya, saya pikir itu mungkin Pak Jo. Ya, saya nggak punya resep yang pasti karena memang ini kita juga masih dinamis ya, bergerak terus ya Pak ya. Facing ya. Kita akan coba lihat apakah district masih cukup valid. Yeah, John, this is a question about the employee union that sometimes when they do e-learning, they want to count this as a overtime when we do it. So it's Indonesian, maybe in Singapore it's quite different. So anyway, we will ask John and Pak Hendra to close 1 minute. What is your challenge and motivation to the people here? But before Hendra and John pass on their final closing statement, kita tetap akan dengarkan nanti penutup dari John sama Hendra 1 menit Pak Hendra. Akan ada gift buat Anda ikut sampai selesai, satu modul senilai sebenarnya harganya 720.000 ya, tapi John berbaik hati kita dikasih free course untuk de-escalating konflik di era COVID-19. Bagus sekali bahannya saya lihat karena John memang expert di dalam bidang konflik resolution di tempat kerja maupun di keluarga. Buat Anda akan dapat linknya setelah sesi ini berakhir. Pak Budianto akan menolong kita nanti untuk ada case study terakhir 5 menit 10 menit kita akan dengarkan. Silakan. Oke, Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ibu sudah experiencing langsung ya, mencoba Gnobi-nya. Nah, siang hari ini juga kita akan mendengar satu kesaksian testimoni dari rekan kita yang sudah menggunakan. Ada bersama kita sama-sama di sini Pak Peter Andrian adalah VP Group HR dari Elang Mahkota Teknologi atau MTech Group. Ya, silakan Pak Peter. Oke, ya. Terima kasih Pak Budi, Pak Julian. Sebelumnya selalu sesi yang luar biasa ya, diundang di sesinya QQ Indonesia Human Capital Community ini. Saya sangat belajar banyak dari Pak Hendra tadi. Thank you Pak Hendra. Thank you Pak. Jadi saya lihat Bapak sebagai suhu Pak. Semoga saya juga ilmu kungfunya naik 2-3 level lagi Pak. And Dr. John, thank you very much. Yeah, I also inspired by your session, and I do hope everybody here also is inspired and actually join experience with your session. Thank you very much. Thank you for the information. Thank you. Okay. Jadi saya memang organisasi saya belum sebesar Pak Hendra, ya BCA mungkin 20.000, kita di MTech 11.000 Pak, kurang lebih belasan ribu karyawan. Cuman challenge-nya tetap ada karena kami mengelola very diverse business. Yes. Very diverse business. Mulai yang tadi Pak Hendra bilang startup sampai dengan yang legacy business yang mungkin udah eksis 30-an tahun ya. Jadi kurang lebih cukup challenging. Dan saya saat ini memang dalam era new normal ini yang terpenting adalah bagaimana kita tadi yang 11 prinsipal yang sudah dikatakan Dr. John tadi, kita bisa langsung adaptable, langsung bisa capture opportunity yang ada di depan mata kita. Nah, pada saat kami mau membuat satu program training di era new normal ini, the first training that we are going to have in this new normal era, yaitu untuk digital sales team yang terdiri dari tim salesnya Bukalapak, video.com, terus Kapan Lagi Universe, yaitu liputanam.com, bola.com, bola.net, dan sebagainya. Dan juga ada dari SCM Group, yang adalah SCTV, Indosiar, dan Our TV. Itu semua kita gabungkan digital sales team ini untuk ditrainingkan. Kita bingung bagaimana cara mentrainingkannya. Nah, pada saat saya waktu itu bicara dengan Pak Budi dan Pak Julian, kami langsung mengadopsi
Gnobi ini. Jadi tanpa berpikir panjang lagi. Kita lihat di sini udah ada prinsip-prinsip yang penting, dan saya rasa this is actually the platform that we need. Nah, mungkin ini bedanya saya Pak Hendra dengan Pak Hendra nih. Kalau kita di MTech ini memang harus sangat adaptif dan sangat agile gitu. Begitu ada sesuatu yang baru, opportunity, langsung kita tangkap Pak. Langsung kita coba aja, udah nggak usah banyak tanya lagi, kita langsung coba aja langsung. Ya, jadi bahkan sebelum Gnobi ini di launching, saya langsung ambil dulu, saya bilang. Udah saya ambil aja udah, kita pakai dulu deh. Gitu. Nah itu yang istilahnya basically what we did. When we see this Gnobi, I just take it and take the opportunity to use it. Ya itu yang pertama mungkin Pak Budi. Ya, nah, Pak Peter kan sudah menggunakan Gnobi ini. Menurut Pak Peter dan tim MTech, apa sih keunikan atau keunggulan Gnobi as learning platform? Ya, sederhananya gini, saya dari training tradisional maupun training yang biasa-biasa ini, kita selalu berpikir untuk dalam pola pikir UI UX, user interface, user experience. Almost berpikir begitu. Kalau kita di MTech sebagai digital company, kita selalu harus berpikir UI UX. Begitu saya lihat platform Gnobi ini, dan saya coba langsung sendiri, saya merasakan bahwa ini adalah yang sudah sangat kekinian nih. Secara secara human capital kita yang ada di MTech itu kan mostly millennials. They are very fond of UI UX gitu. Yes. Jadi kalau misalnya nggak ada user interface, user experience, mereka akan boring, akan tinggalin. Begitu saya lihat Gnobi ini, wah ini cocok sekali buat kita. Langsung kita adopsi Pak Budi. Ya. Oke, terutama dari experience-nya ya. Nah, bagaimana komen user? Kan kemarin sudah di-launching programnya ya. That's correct. Komen dari mereka gimana Pak Peter? Jadi saya udah cek di situ Pak, dari pertama kali kita buka Gnobi ini karena bite size ya. Bite size ini kan setiap orang bisa belajar anytime mereka mau kan. Tapi surprisingly, almost 75% of the participant itu sudah coba semuanya. Wow. Dan bahkan udah ada yang sampai menyelesaikan the whole page gitu. Wow. Ya, itu jadi menurut saya mereka sangat happy, dan terutama dari leader-leadernya ya. Leader-leadernya udah langsung telepon saya, WhatsApp saya bilang, "Pete, this is good, Pete. Waduh, great bro. Mantep nih. Ya keren nih, keren gitu." Banyak yang langsung kasih kita satu feedback yang positif. Nah, yang menarik lagi Pak Budi, ini walaupun ini hasil riset internasional, banyak yang kita udah belajar dari Google ya. Ya kan sekarang ini kan gini kan, anak saya nih, sekarang lagi sekolah di ini. Dia dibilangin nggak boleh lihat Google ya. Terus dia nanya bapaknya kan, ya, dia panggilnya ayah. Ayah, ini apa sih jawabannya? Nah gitu. Kenapa nggak kamu Google aja? Ya nggak boleh ya. Udah bapaknya Google kan. Bapaknya Google, habis itu kasih tahu anaknya. Sama aja, jadi kita source dari Google gitu kan. Jadi basically Google itu source yang luar biasa, kita bisa masukin ke dalam sini dan dikurasi bersama-sama gitu. Gitu Pak Budi. Ya, jadi kekayaannya bukan hanya menggunakan tools Gnobi-nya, tapi juga mengkurasi berbagai resource juga ya, dari Google, dari YouTube. Yeah. Oke. Nah, terakhir nih Pak Peter. Pak Peter sendiri kan dan tim, ya ada beberapa tim Pak Peter juga mengkurasi langsung nih. Bahkan kami lihat, kami yang mendampingi cukup kagum hanya dalam waktu 3 mingguan ya. Iya, kurang sudah lebih jadi 3 minggu, 4 modul. Nah, gimana Pak pengalaman sebagai kurator? Kebetulan saya kan singer Pak, jadi yang bikin lagu bukan saya ya. Yang bikin lagu saya tinggal nyanyi doang gitu loh. Nah, yang bikin lagu itu salah satunya udah dihadir di sini, namanya Lisa. Jadi bisa tolong di-unmute itu Mbak Rani, namanya Lisa. Kita tanya Lisa, Bu Lisa. Lisa. Nah, Mbak Lisa ini yang mengkurasi dari awal, jadi belum di-unmute tuh Mbak. Bisa tolong di-unmute Lisanya. Nah, jadi Lisa ini dia ngalamin mulai dia dari nol sampai materinya jadi, ya tertatih-tatih, tapi akhirnya jadi dan dipuji banyak orang. Ya, jadi saya kasih kesempatan kepada Lisa dari video.com, our people experience leader dari video.com. Silakan Lis. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih loh atas servisnya juga bisa nyoba Gnobi nih buat tim Gnobi. Benar kata Pak Peter tadi, jadi salah satu divisi kita di digital company kita nih, salesnya, timnya,
dapat kesempatan bahwa mencoba ini. Jadi soft skill courses yang kita buat dari scratch. Tadi ya seperti Pak Budi bilang kan 3 minggu gitu kan cukup tight deadline-nya. Terus mesti jadi bagus gitu kan. Terus kita mesti coba-coba sendiri kan. Dan saya juga belum pernah ada pengalaman pegang tools kayak gini gitu. Tapi overall pas saya coba-coba sendiri sih sebenarnya cukup mudah ya menurut saya ya. Karena pas kita coba-coba sendiri aja kita bisa ngedevelop model-model course gitu yang kita mau. Terus benar-benar enaknya nih, itu kita bisa benar-benar shape sesuai sama kebutuhan yang kita pengenin. Terus modelnya juga yang pengen kita pinginin kayak gimana gitu kan. Terus yang menurut saya paling bagusnya itu being accessible anywhere sama anytime. Apalagi buat digital company yang orang-orangnya sibuk terus entah pergi kemana atau waktunya cuma limited gitu kan. Nah itu aku paling happy-nya itu sih. Terus sama micro learning-nya, jadi orang tuh nggak kayak nggak overwhelmed gitu dengan kayak courses yang terlalu banyak mungkin. Jadi sesuai sama kapasitasnya mereka masing-masing, mereka bisa nyesuaiin gitu kan. Jadi menurut saya sih overall tuh sangat-sangat bermanfaat buat kita juga sih. Oke, thank you Bu Lisa. Ada quote baru nih ya, Gnobi anywhere anytime ya. Oke, Pak Peter mau nyampein sesuatu buat teman-teman mungkin yang mau mencoba Gnobi. Sebagai penutup, saya rasa di era new normal ini kita, contoh kayak saya lah, terpaksa saya dan Lisa menggunakan masker, ini adalah kebiasaan baru. Ya, jadi di belakang saya ada hand sanitizer, itu kemanapun saya pergi saya selalu bawa. Itu this is a new normal habit, a new normal yang sesuatu hal yang ini. Jadi kalau dalam era new normal ini, kita harus berpikir lebih cepat. Begitu melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, kita nggak bisa berpikir misalnya, oke, kita assess dulu deh, ini mungkin feasibility study kita bikin 3 bulan deh. Nggak bisa. We have to think fast and then adopt fast. Itu yang saya pikir, this is actually one of the most important thing in this new normal. Otherwise, kita kalah satu langkah aja, mungkin kedepannya kita bisa bahaya. So, jadi saran saya buat teman-teman, kalau lihat Gnobi ini bagus, langsung aja kontak mereka, Pak Budi, Pak Julian, ya kan, dan take action langsung. Mungkin gitu Pak Budi. Oke, terima kasih Pak Peter. Think fast, adapt fast, use Gnobi gitu ya. Saya kembalikan ke Pak Julian, silakan. Thank you Pak Budi, Pak Peter, grateful for your sharing. Kita sebenarnya bukan bicara ini sebagai transaksional saja atau program ini dibawa ke Indonesia, memang tujuannya untuk bisa disrupt learning proses kita lebih efisien, cost, dan bisa cepat didapatkan pembelajaran oleh teman-teman semua. Mungkin closing statement, I want to give the closing statement back to Pak Hendra and Pak John, 1 minute each. Silakan Pak. Unmute dulu Pak Hendra. I think Dr. John first. Okay, Dr. John first. Silakan. Thank you. First of all, thank you everybody for staying right through this webinar. It's very encouraging for me to see the enthusiasm. First, my biggest challenge is I have to transform myself. Tantangan pertama adalah merubah diri saya sendiri tentunya. I have to learn new skills. Karena harus pelajari skill baru. I have to learn new language. Bahasa baru. Like, I've got to do social media marketing. I've got to learn how about reach, A/B testing and all that. I have to learn. I am 65 years old. This is a new startup for me. Jadi 65 tahun, bayangkan saya harus ikut menyesuaikan diri dengan perubahan sebagai seorang yang seperti startup, belajar A/B testing, waktu bikin evaluasi, belajar teknologi tadi. The first challenge I have to change myself. That's the number one challenge. Diri saya sendiri dulu. Because if I don't change myself, I will never be effective. Karena kalau tidak, saya nggak akan jadi pemimpin efektif. My last word to you is, your future does not depend on your passion or your ambition, but it depends on your habits that you keep. Tantangan terakhir dari saya sebagai penutup kata-kata bijak ini, keberhasilan Anda di masa depan tidak hanya tergantung passion atau ambition saja, nggak cukup. Anda harus punya namanya habit yang dikembangkan, kebiasaan yang dikembangkan dari waktu ke waktu dengan konsisten.
Very often we think that, oh, I'm very passionate, I'm very ambitious, but your future does not depend on that. Kita berpikir bahwa masa depan kita bagus lah karena saya punya ambisi, saya punya gairah, passion, tapi bukan itu masalahnya. Masa depan It is your habits. Itu bicara habit kita. Leaders, managers, supervisors must have good habits. Jadi dari pemimpin atas sampai bawah harus punya kebiasaan baik. And I hope that today you will embrace good habits of learning. Jadi Anda bisa punya good habit and learning setelah Anda belajar dari program hari ini. Learn 10 minutes every day. Cukup 10 menit Anda disiplin belajar tiap hari. Open your minds. Buka pikiran, Open your hearts. buka hati. Retrain your skills. Ya, kita latih ulang keterampilan kita. And you will survive and thrive in a new normal. Anda bukan hanya akan hidup, bertahan hidup, tapi bisa mengatasi di era new normal ini, bisa mengatasi lebih baik lagi. Terima kasih banyak-banyak. Thank you very much. Thank you, John. Ya, Pak Hendra. Ya, oke. Thank you, Julian. Thank you, teman-teman, Bapak Ibu semua. Pak Peter juga thank you. Saya terinspirasi juga sebenarnya sama Pak Peter. Dr. John, thank you for your special note and sharing. Dari saya sebetulnya gini, Bapak Ibu, saya cuma mau mengingatkan kembali bahwa dunia saat ini sedang berubah. Dunia ini saat ini bukan lagi membutuhkan customer satisfaction, tetapi dunia bisnis itu membutuhkan customer experience. Bagaimana customer itu bisa mendapatkan experience, itulah organisasi-organisasi yang akan memenangkan persaingan. Nah, di balik customer experience itu tentunya harus ada juga employee experience yang baik, sehingga employee experience yang baik dia akan bisa mendeliver customer experience yang baik yang bisa memenangkan kompetisi di dalam organisasi-organisasi yang ada. Nah, untuk menciptakan employee experience ini adalah role-nya kita di SR. Mana yang bagian sangat terpenting? Bagian terpentingnya adalah di learning and development. Bagaimana kita menciptakan employee experience ini? Jadi bukan lagi kita take it for granted saja, pokoknya kamu mau atau tidak mau terserah kamu, tidak, tapi justru kita harus berpikir kreatif bagaimana menciptakan employee experience di dalam learning sehingga mereka akan lebih baik secara experience. Dan kita harus sadari, saya pikir sebagai orang SR, kita sedang melakukan satu role yang sangat penting, very important roles, ya. Bagaimana, saya setuju sekali tadi dengan yang dikatakan Pak Peter, bagaimana kita harus menjadi SR yang agile, SR yang adaptif. Tapi memang Pak Peter, kalau saya boleh share dikit, kalau kami di BCA itu, ini kalau bicara tentang platform ini, kami sudah bicara dari tahun lalu, kita sudah pitching dari tahun lalu, tapi sampai sekarang kita masih dalam proses pitching. Karena once kita decide itu kita harus berpikir long term sekali. Itu dia memang agak susahnya sebetulnya di situ. Karena tadi Pak Julian katakan, we are a big company. Di satu sisi kita punya financial power yang cukup baik, tapi di sisi lain kita punya agility yang cukup terbatas. Tapi kita tetap melihat ada celah-celah di mana kita tetap harus kreatif setiap saat. Itu mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua, terima kasih sekali biar ini bisa menjadi pembelajaran yang baik buat kita semua siang hari ini. Thank you Pak Julian. Thank you. Sukses buat MTech Group, Pak Peter Adrian dengan tim. Sukses buat Pak Hendra di BCA. Kita doakan terus Pak Hendra, walaupun kelihatannya wajahnya seger terus. Saya tahu pertarungan dalam batinnya berat sekali karena 23.000 orang, salah satunya tanggung jawab moral beliau. And John, so grateful to have you in the session today. Hopefully your investment to educate us for going learning 4.0 can be a great insight for many. Thank you, John. Thank you very much, Sakin. Terima kasih. Langsung hadiah. Semua udah lagi menunggu hadiah sekarang. Ya, hadiahnya tentu ada 2 tadi di akhir Genobi Anda tadi, sertifikat langsung dari Dr. John Eng dengan Next Leaders Organization dari Singapura. Bisa langsung di-post di LinkedIn Anda. Hari ini Anda sudah ikut belajar Future of Learning 4.0. Kemudian hadiah kedua seperti yang Anda sudah dapat di undangan, kami sudah negosiasi dengan Dr. John Eng. Thank you for your graciousness. Anda akan dapat paket 1 pembelajaran lagi. Saya udah ikut, ini bagus banget. Karena kita sekarang work-life blend, bukan lagi work-life balance. Blend di rumah, ngurus anak, ngurus istri, ngurus orang di rumah, harus rapat. Gimana kita bisa meredakan ketegangan antara pekerjaan dan tanggung jawab di rumah. Tentunya khususnya buat Anda yang masih sebagian kerja dari rumah, ini sangat relevan sekali, diberikan gratis, dan juga
peserta dari Eagles Leadership Conference yang Anda sudah enroll untuk Leadership Conference Singapura 2021, Anda dapat paket berlangganan langsung juga dari Pak John Eng. Terima kasih. Dan pengumuman terakhir dari saya 2, karena ini bulan kemerdekaan, teman-teman dari organizer dari acara ini, mereka memberikan paket untuk hari ini saja, special promo sesuai angka 75 orang pertama akan dapat diskon 40%. Waktu saya lapor John dia bilang, email wow katanya besar sekali ya, diskonnya nggak pernah di Singapura sebesar itu katanya. So John, thank you for supporting us with 40% discount only for today. Harga di Singapura sama Indonesia sama, kurang lebih $SGD dengan rupiah. Mereka jual harga 2,3 ini, paket ini adalah untuk seluruh paket yang ada di Next Leader Indonesia untuk soft skill-nya. Jadi Anda kalau dapat diskon 40% untuk 75 orang pertama, seperti John Eng bilang, ini seperti bayar Gojek atau GrabFood, GoFood 1-2 kali, itu sudah bisa beli satu modul. Jadi kalau tadi mungkin John Eng karena dolarnya lebih tinggi, skip a lunch, learn a month, ya bisa lewatkan satu makan siang untuk belajar 1 bulan, kita lewati 2 kali GoFood lah, atau GrabFood ya, untuk bisa kita belajar satu modul. Murah sekali kalau Anda lihat investasinya untuk program internasional seperti ini. Nanti Anda akan dapatkan pengumumannya. Lalu setelah di luar hari ini akan cuma dapat 25%, tapi lumayan daripada full price. Anda akan bayar 1.750. Jadi khusus hari ini untuk 75 orang pertama Anda bisa lakukan. Nah, programnya apa saja? This is a winning program, well researched, well curated. Sebagai contoh, ada program yang sangat bagus sekali. Anda bisa lihat judul-judulnya di sini ya. Kemudian ini ada di internasional ya. Nah, saya sebenarnya mau lihat. Nah, ini ada satu program sebenarnya dari beberapa tim Next Leader. Contohnya salah satunya yang membuat program adalah yang membawa F1 ke Singapura. Negara sekecil ini, jalanan sekepadat ini bisa mengadakan F1 race. Beliau bercerita juga di salah satu modul di tempat ini. Ada Profesor Nio Boon Siong, profesor yang sangat direspek sekali di Singapura, di penasihat pemerintah juga, how to be agile in a disruptive world. So, banyak sekali program yang Anda bisa lihat, nanti bisa diikuti di sini. Programnya Anda bayar satu paket ini dapat seluruh program ini, dan selama 1 tahun ke depan Anda bisa nikmati dan akan ada tambahan-tambahan program lain. Terima kasih untuk kebersamaan Bapak Ibu, nikmati pembelajaran era baru, dan jangan lupa bahwa segmen ini diberikan kepada Anda untuk pengembangan diri Anda supaya bisa masuk ke dalam pembelajaran 4.0. Ibu Rani sebagai organizer, saya kembalikan kalau ada yang kurang silakan ditambahkan sebagai penutup untuk link yang akan didapatkan dan seterusnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Julian dan terima kasih sekali untuk pembelajaran yang luar biasa. Tadi sudah banyak yang WhatsApp saya gimana caranya Knobi dan ternyata semua bisa menyesuaikan dengan baik. Ternyata mudah ya beradaptasi kalau kita mau tentunya punya tantangan mau belajarnya itu. Baik, untuk Bapak Ibu semuanya, jadi karena nanti ada free complimentary modul dari Next Leader-nya, kami butuh waktu untuk invite link Bapak Ibu. Jadi ditunggu saja, nanti akan ada di email atau di Knobi Bapak Ibu. Jadi pastikan emailnya tidak salah, atau yang tadi diundang tanpa masuk registrasi bisa WhatsApp saya, nomor saya nanti sudah tertera di chat Zoom dengan Rani, dan juga untuk 75 orang pertama juga kalau ada pertanyaan bisa WhatsApp saya juga. Jadi silakan Anda setiap, walaupun selama setahun tadi Pak Julian sudah info, akan terus bertambah modulnya, sampai masa setahun itu bisa 20-30 modul terbaru ya Pak Julian ya. Jadi tidak hanya ada di web, tapi juga akan terus bertambah. Jadi kami sarankan, kayak kita TV berlangganan ya, Netflix ya, film-film baru selalu muncul, sama modul-modul baru juga selalu muncul setiap dalam 1 tahun. Baik, terima kasih, tetap semangat buat kita semuanya, dan selamat bekerja kembali, safety, healthy, dan bagi yang teman-teman masih ingin chat room untuk nanya-nanya kepada organizer, silakan. Kalau masih ingin bertanya akan dijawab, tolong breakout room untuk para narsum supaya kita bisa masuk breakout room. Dan teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih, appreciate. Kalau yang kesulitan dapat link, tolong bisa chat di grup sekarang juga supaya nggak lewat, karena cuman hari ini yang ikut partisipan dapat free program tadi di Escalating Conflict plus untuk jika Anda ingin bertanya lebih lanjut tentang special day promotion bekerja sama dengan Next Leader Singapore.
Terima kasih untuk kebersamaannya, dan silakan bagi teman-teman yang sudah siap ingin bertanya langsung masuk di area chatroom. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali di program selanjutnya.